see what I see? Halo, saya Harsha Subadrio. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya, pengalaman spiritual bisa dibilang, pengalaman yang cukup horor bisa dibilang begitu juga. Jadi ini kejadiannya belum lama lah, kurang lebih sekitar bulan Agustus pertengahan 2024 ya. Jadi kebetulan saya terlibat di satu produksi film layar lebar dan diharuskan untuk syuting di wilayah Sulawesi, yaitu di Toraja. Pada saat perjalanan dari Makassar ke Toraja, alhamdulillah memang ditempuhnya itu cukup 10 jam lah. Dan keadaan pada saat itu memang berangkat dari Makassar cukup sesudah maghrib. Kita satu mobil, ada di dalam mobil itu sekitar berenam lah. Nah, pada saat dalam perjalanan saya bilang nih, boleh nggak gue pindah ke duduk di depan? Karena selain gue mau nyolok handphone untuk di charge, gue juga lebih nyaman kalau duduk di samping Pak Supir yang sedang bekerja mengendali kuda, bukan. Nah, pada saat itu driver berjalan cukup asal-asalan menurut gue sih, karena memang ternyata setelah kita tahu driver ini biasa bawa karung beras. Memang itu pekerjaannya dia gitu. Jadi dia mau jalan itu tuh nggak ada aturannya buat dia. Sampai beberapa temen yang ada duduk di belakang tuh sempet mabuk darat gitu ya. Sampai ada satu temen gue bilang, kak, gue tuker deh, gue yang nyetir, lu istirahat aja dulu, bilanglah ke supir. Akhirnya dia yang nyetir nih. Nah, dalam perjalanan gue lupa itu udah ada di daerah mana gitu ya. Kalau dari Makassar itu pasti akan ngelewatin beberapa kabupaten sebelum kita nyampe di Parepare. Nah, pada saat mau masuk di kota Parepare, itu saya udah melihat kejanggalan sebenarnya. Jadi ada satu momen di mana mobil yang dipakai sama kita di dalam menuju ke Toraja itu di dalam mobil supaya nggak ngantuk, mereka si supir tuh dari awal udah nyetel lagu dangdut. Gua nggak tahu kenapa mereka nyetel lagu dangdut, tapi ya udahlah ya, gue juga dengerin aja sampai akhir gue bilang sama temen gue yang bergantian sama supir, ganti aja musiknya. Lu ada musiknya di handphone? Ada. Ganti aja ya kak, ganti. Nah, sepanjang perjalanan itu gue ngerasa ini kok kayak ada yang aneh ya di mobil ini gitu ya. Ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari belakang, walaupun lu tahu di belakang tuh temen lu gitu. Tapi ini beda rasanya gitu. Gue nggak mau ngomong, gue nggak mau seuzon dulu dengan keadaan, tapi ya udah jalan aja. Seperti yang tadi gue bilang, pada saat memasuki kota Parepare, temen gue yang nyetir bilang, kak, gue berhenti bentar ya di pom bensin, mau pipis gitu. Oke. Nah, pada saat dia pipis, gue juga turun, akhirnya gue juga ikut pipis. Terus kita sempat ngobrol di luar toilet nih setelah kita selesai gitu. Maksudnya supaya kaki juga kita regangin dulu lah, gak tegang-tegang amat. Nah, pada saat itulah gue lihat di antara jok supir dan jok yang gue dudukin, itu kok kayak ada, gue lihat gini, itu mukanya siapa ya? Pada saat gue di mobil, gue menghitung. Jadi di mobil itu, satu orang duduk paling belakang, 3 di tengah, 2 di depan, yaitu gue sama temen gue yang nyetir. 3 orang yang di jok tengah itu, 2 cewek, 1 cowok. Oke. Nah, temen gue yang namanya Fadil yang duduk di tengah itu, dia tidur. Temen gue Rahel dan adiknya Karen juga tidur. Tapi yang gue lihat itu wajah bapak-bapak di antara jok kiri dan jok kanan. Gue gak mau ngomong, gue tidak mau ngapa-ngapain, gue cuman bilang, oke, ini mungkin lo capek,
Jadi apapun yang lo lihat bisa jadi halusinasinya lo gitu. Terus teman gue si Fail yang nyetir, dia sempat, kenapa kak? Nggak apa-apa. Oh iya dia ngomong gitu. Gue langsung gini, kok oh iya ya. Gue mikir gini, dia mungkin mengiyakan dari obrolan kita yang terakhir kali. Abis itu gue bilang, jalan yuk. Yaudah jalan kak, udah aman yuk, kita jalan. Sesampainya, jadi kita akhirnya nyampe Toraja itu jam 3 pagi. Langsung menuju ke tempat kita nginep. Udah gak ada cerita apa-apa. Besoknya pagi sarapan. Terus gue akhirnya memberanikan diri untuk ngobrol sama Fail. Kemarin pada saat lo nyetir, lo ngerasa sesuatu gak sih? Enggak, dia bilang gitu. Enggak, gue sih udah konsen nyetir aja kak, dia bilang gitu. Kayaknya lo tahu sesuatu deh. Apa sih kak? Dia bilang gitu. Enggak, lo tahu sesuatu, gue bilang. Terus dia bilang, akhirnya setelah gue desek, iya kak, jadi pada saat kita di toilet, pas lagi ngobrol, gue sempet ngelihat ada wajah kayak bapak-bapak. Gue langsung diem. Damn, berarti dia ngelihat apa yang gue lihat. Karena Fadil temen kita tuh masih muda yang satu. Terus yang supirnya juga masih muda, dia duduk paling belakang. Gak mungkin Rahel atau Karen adiknya, mukanya gak mungkin. Tuh mereka juga masih pada muda-muda gitu. Bapak-bapak yang agak kumisan brewok-brewok tipis gitulah gitu. Itu yang dia lihat juga. Sampai gue konfirmasi lagi, lu bener ngeliat itu? Iya kak, bener. Itu siapa ya? Gak tahu kak gue. Tapi untung, jadi pada saat pagi itu mobil yang kita pakai udah balik ke Makassar sama supirnya. Jadi kita gak bisa mau ngecek ke mobil apapun, udah gak bisa juga. Tapi ya itu satu hal yang gue alamin kemarin. Dan itu ternyata berhubungan dengan perjalanan gue berikutnya dari gue sampai lupa. Jadi gue di Toraja itu di satu kota, satu kabupaten namanya Makale. Nah dari Makale gue harus menuju lagi ke satu tempat, yaitu Lembah Olon. Lembah Olon itu naik bukit gitu ya. Nah setelah obrolan gue sama si Fail ini, gue ngeliat kayaknya mungkin itu sosok yang ngikutin dari Makassar. Atau memang gue gak ngerti si supir ini punya pegangan atau apa gitu. Memang tidak ganggu, tapi gue gak tahu perasaan gue tuh selama di mobil itu kayak, aduh kok kayak gak enak ya. Makanya gue tadinya mau tidur, gak bisa tidur. Mau gue tidurin, enggak deh, gue melek aja. Sampai akhirnya kuaci itu satu kantong habis sama gue, cuman gara-gara gue nahan supaya gue gak tidur. Karena perasaan udah gak enak. Jadi setelah dari pom bensin itu, dari Parepare kita masih jalan lagi, masih jauh lagi kan. Nah sepanjang jalan itu gue makan kuaci sampai habis. Itu karena gue mau nahan supaya gue jangan tidur. Gue nggak mau ada kejadian apa-apa gitu ya. Insya Allah nggak ada yang buruk. Alhamdulillah juga nggak ada yang buruk sampai di lokasi gitu. Tapi obrolan itu akhirnya stop di penginapan pada saat kita nyampe di Toraja nih. Terus lanjut nih, kita berjalan ke Lembah Olon. Nah di Lembah Olon itu sebenarnya Lembah Olon itu tempat yang agak terpencil, tapi memang ada rumah penduduk dan kita tinggal di rumah penduduk nih semua. Kru-krunya, pemain-pemainnya semua kita tinggal di situ. Nah, gue kebetulan sama Fail, Rahel, Karen, sama Randy, terus sama Anca, teman kita berlima itu tidur di satu rumah penduduk. Nah, kita tinggal sama si yang punya rumah juga di dalam satu rumah ini, rumah kayu, bentuknya panggung. Nah, kita selalu pada saat kita datang, kita udah langsung nongkrong di teras rumahnya yang bentuknya kayu gitu loh. Jadi pemandangan itu langsung lapangan dan rumah-rumah penduduk yang lain dan juga bukit-bukit yang ada di Lembah Olon ini. Hari pertama belum ada apa-apa yang saya rasain, cuman capek aja karena memang perjalanannya dari Makale ke Olon itu hanya 2 jam, tapi jalannya itu 45 derajat, turun lagi, naik lagi, belok lah, karena kita ngelewatin perbukitan. Jadi lumayan capek dan kita gak bisa naik mobil biasa, kita naik truk semuanya. Nah pada saat besoknya
Kita belum ada kegiatan, tapi tim kru yang lain udah siap-siap untuk syuting hari pertama gitu. Udah tim pada syuting, gue belum kedapetan scene sama beberapa temen. Jadi kita akhirnya stay di rumah, kita sarapan seperti biasa, ngopi lah segala macem. Itu kejadian kurang lebih jam 10 lewatan lah. Jadi di dalam rumah kita tidurnya tuh bareng-bareng, nggak pakai kasur, kita cuma pakai karpet doang. Nah di salah satu sisi rumah itu memang agak gelap kondisinya, tapi masuk sinar-sinar dari sela-sela kayu karena rumah kayu. Jadi kalau misalnya pagi sampai siang itu lumayan terang lah, kelihatan lah bagian sisi rumah itu gitu. Tiba-tiba gue di situ, ini setelah obrolan gue sama Fail di Makale ya, gue ngeliat loh, kok gue melihat siluet seorang bapak-bapak berdiri di pojokan kamar. Gue ngerti gini, apakah ini si bapak itu? Gue bilang, tapi wajahnya gak terlihat seperti yang waktu itu gue lihat di pom bensin. Gue melihat terus kayaknya kayak gue sama dia kayak adu pandang gitu. Set sama-sama lihat. Tapi gue gak bisa ngeliat wajahnya karena posisi gelap, tapi gue melihat siluetnya. Tiba-tiba dia kayak bergerak ke kiri, terus jalan, dan dia menghilang ke salah satu tembok kayu yang itu adalah kamar yang punya rumah. Dia hilang di situ. Wow, gue bilang ini jam 10 lewat loh, karena gue langsung lihat jam. Jam 10 lewat gue udah langsung dikasih lihat penampakan kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Itu adalah salah satu pengalaman dan gue berharap, gue tadinya tidak menyangkut mengkaitkan dengan si wajah bapak-bapak yang gue lihat di pom bensin ya. Gue pikir mungkin ini salah satu penjaga yang ada di rumah ini. Gue pikirnya begitu. Hal baiknya begitulah, positifnya. Udah. Terus selang itu sudah beres ceritanya. Nah, besoknya masih aktivitas seperti biasa. Dan ini kejadian menjelang Isya malam. Jadi gue lagi beresin barang-barang. Ya, gue kebetulan bawa kamera untuk motret segala macam. Nah, gue habis pindahin foto-foto, terus gue beresin kamera. Nah, posisinya itu gue ada deket pintu untuk ke teras. Setelah gue masukin kamera, gue nengok ke kanan karena ada teman gue yang lagi bongkar kopernya dia. Terus gue lihat loh, di atas kepalanya dia, gue melihat lagi siluet yang kemarin itu gue lihat siang-siang. Gue lumayan kaget dong. Hah? Kok ada? Nah, kembali tatap-tatapan lagi sama gue. Set, ngeliat gitu. Terus gue diem, gue liatin, abis itu di jalan lagi. Jalan sampai ke arah dapur dari rumah yang tempat gue tinggal. Itu bener-bener siluet berjalan. Siluet berjalan, gue liatin, gue ikutin. Set, abis itu dia keluar. Keluar dari pintu belakang. Set, hilang abis itu. Oke. Itu udah mulai tambah aneh. Akhirnya gue menyempatkan karena memang kondisi di Lembah Olon itu sinyal agak susah. Jadi kita kalau mau dapat sinyal yang bagus banget, kita harus ke posisi tertentu lah gitu ya, di dekat rumah itu gitu. Akhirnya buru-buru gue WA sahabat gue yang namanya Lala. Gue bilang, "La, boleh tolong gak bantuin? Ini udah 2 kali gue kok dinampakin." Bahkan bukan, gue bilang, maaf lah, koreksi, 3 kali lah. Yang pertama gue ceritain lah kondisinya gini, udah. Terus gue tahu nih, gue pasti akan dapat balasan agak lama nih. Terus gue bilang, kalau misalnya gue telat ngebales lagi lah, sorry ya, kok di sini sinyalnya agak parah. Oke, udah gue send. Abis itu kurang lebih itu gue langsung WA setengah 8 gue WA. Jam 9 lewat sekian karena gue lagi pegang handphone dan di posisi yang sinyal masuklah balasan dari si Lala. Terus si Lala bilang gini, "Om, sorry baru balas. Jadi gini, kalau yang di mobil itu insya Allah gak ganggu. Dia itu kayaknya tempelan dari si supirnya," dia bilang gitu. Gak tahu itu leluhurnya, kayaknya mungkin dia bilang gitu. Karena memang
kalau gue lihat nih, katanya si Lala ini, masih ada tuh di mobilnya. Dia bilang gitu. Gue bilang gini, kok dia bisa tahu? Kok dia bilang dia bilang, gue saking gue deg-degan ya, dia bilang, kok dia bisa tahu mobilnya? Terus gue iseng, gue balas, mobil yang mana lah? Gue bilang gitu. Ya lo mobil yang kemarin, yang putih, yang warna putih yang lo pakai. Gue belum tidak cerita sama Lala mobilnya apa. Gue tidak cerita sama Lala mobilnya kayak apa, mereknya apa. Gue tidak cerita. Di situ dia dibales, mobilnya si merek ini kan warna putih, ya kan? Dia bilang gitu. Ya iya, gue iyain aja lah. Tapi udah, sosok itu tetap ada di mobil, dia bilang. Nah, kalau sosok yang lo lihat itu, ternyata itu adalah salah satu anggota keluarga dari yang punya rumah katanya, yang sekarang seperti bertugas ngejagain rumah itu. Itu nggak akan ada masalah om, dia bilang gitu. Dia cuman mau welcoming dan dia tahu kayaknya lo punya kemampuan untuk bisa melihat walaupun lo tidak sering melihat seperti itu. Oke. Akhirnya obrolan selesai, kita nggak balas-balasan lagi, tapi kejadian lagi pada saat gue lagi mau syuting. Nah kebetulan gue lagi dapet scene itu di area sekolahan. Nah sekolahan itu ada di kurang lebih sekitar 1,5 kilo jalan dari rumah tempat kita tinggal. Nah itu jalannya agak berbukit, jadi kita jalan ke belakang, terus turun, di bawahnya tuh ada sungai kecil, kita nyebrang sungai kecil sedikit, ada jembatan, naik lagi, nah itu baru halaman sekolahnya. Gue setiap kali pada saat syuting atau nggak syuting, gue selalu datengin set untuk motretin teman-teman yang lagi kerja lah, ada kru-krunya, teman-teman yang lagi proses syuting segala macam. Jadi gue bawa kamera. Nah itu ada dua bangunan, yang satu sekolah yang dipakai buat syuting, yang satu sekolah yang masih dipakai untuk sekolah seperti biasa gitu. Yang anehnya adalah pada saat gue datang itu siang dan anak-anak sudah selesai sekolah, itu sekitar jam 11:30 siang. Anak-anak itu kalau di Olon jam 10 mereka udah selesai sekolah gitu. Jadi mereka udah balik lagi ke rumah. Jadi sekolahnya kosong. Nah, tiba-tiba pada saat gue lagi motret, gue ngeliat salah satu kru berjalan ke satu bangunan yang dijadiin tempat untuk peralatan gensetnya mereka lah gitu. Nah, di gedung sebelahnya, di bangunan yang sebelahnya itu kosong, tapi pintu kelasnya terbuka gitu. Terus gue lihat ada salah seorang guru yang kemarin gue ngeliat dia lagi ngajar, laki-laki. Dia kayak lagi nulis di papan tulis gitu, di whiteboard. Set, masih ada yang belajar, bukan udah pada pulang? Gue pikir gitu kan. Terus gue masih belum yang udah biarin aja gitu. Lama-lama kenapa kok tiba-tiba gue kayak tertarik untuk menuju ke ruangan itu ya. Dan gue ngeliat ada beberapa anak yang bolak-balik di kelas itu. Karena mereka memang dibebasin, di Olon itu anak-anak boleh duduk belajarnya, boleh sambil diri, atau terserah mereka mau melakukan apa gitu. Terus gue iseng untuk melihat ke dalam ruangan kelas itu. Nah gue jalan tuh. Terus temen gue salah satu namanya Rahmat. Rahmat ini adalah tim videografer sama fotografer untuk behind the scene-nya film ini gitu. Mat, ikuti situ Mat. Motret tuh di dalam kelas, masih ada yang belajar. Terus Rahmat ngeliat ke gue. Hah? Maksudnya gimana kak? Itu di situ Mat, yuk. Terus Rahmat ikut aja sama gue. Pas di situ gue gini. Lah kok kelas kosong? Lah emang kosong bang. Kak, ini kan udah dari tadi. Anak-anak udah selesai. Iya. Tapi gini Mat, barusan makanya gue samperin. Gue ngeliat si bapak yang kemarin ngajar di ruangan sebelah. Tadi lagi nulis nih di papan tulis nih. Gue bilang gitu. Terus tadi gue lihat ada 2 anak bolak-balik ke deket si bapak terus balik lagi. Yang bener loh kak, serius Mat, gue bilang. Makanya gue ajak Mat, situ yuk motret, gue bilang gitu. Terus kita masuk, terus asli bener-bener meja guru kosong, meja anak-anak kosong, tidak ada siapa-siapa. Sedangkan baru nggak ada dong 5 menit, nggak ada 5 menit, baru mungkin semenit kali. Gue ngelihat si bapak itu tadi lagi nulis. Gue cuman, berarti tadi yang gue lihat siapa Mat? Terus si Rahmat gini, udah kak, ini masih jam segini kak. Lah justru masih jam segini Mat,
ceritanya ini bukan cerita, keadaannya kayak kenapa begini ya? Emang kenapa sih? Akhirnya gue cerita sama Rahmat, gue kemarin lihat Mat gini, gue ceritalah kejadian kemarin. Tapi memang sih Kak, di beberapa bangunan di rumah penduduk pasti memang ada penjaganya. Wah, kita nggak pernah tahu. Iya sih. Tapi kemarin kru pada saat lagi nyiapin buat syuting ngerasa ada yang aneh-aneh nggak? Nggak ada sih. Cuman mungkin kalau mereka ngeliat atau mereka tahu, ya udah mereka simpen sendiri aja. Nah ini tadi berarti yang gue lihat itu sesosok jin mungkin atau apa kali ya, bisa jadi sih Kak, atau memang pelindung-pelindung yang ada di Olon. Dia bilang gitu. Oke, gue feeling apa yang nyebabin ya sebenarnya. Ternyata dari 2 bangunan sekolah yang ada di desa Olon itu, apa di lembah Olon itu, tempat kita syuting naik sedikit karena berbukit di atas, nggak jauh dari tempat sekolah di gedung yang kita pakai buat shoot jadi set kita, itu ternyata ada kuburan di situ. Nggak tahu itu kuburan siapa, dan ternyata itu adalah kuburan yang udah lama memang ada di sana. Ini kenapa gue jadi merinding cerita ya. Terus setiap kali, jadi gue baru tahu kalau itu kuburan setelah hari ketiga itulah. Gue tanya, guys, itu kuburan ya? Iya, kuburan siapa? Nggak tahu. Emang udah lama di situ. Yang tahu cuman orang-orang yang penduduk Olon aja. Tapi memang nggak ada yang berani menyentuh atau duduk di dekat kuburan itu. Karena kuburannya tuh kayak cuman ada 4 atau 5, cuma bentuknya lumayan besar-besar, terus ditutupin sama tembok kecil pendek, tembok kecil warna putih, udah gitu doang. Itu yang akhirnya gue coba WA si Lala lagi, temen gue. Kebetulan karena kondisi itu kita ada di atas bukit, jadi lumayan nih sinyal bisa cepet dapet. Lah, ini tadi barusan gini. Gue cerita sama si Lala. Nggak lama si Lala bales, iya om, itu di sebelah kanan lu ada kuburan kan? Gue belum cerita soal kuburan ke si Lala. Si Lala langsung tahu, iya. Jadi itu kayaknya memang gangguannya dari arah kuburan. Dan itu memang sosok yang, terus si Lala itu sosok yang dia diam tuh, hilang. Terus dia balik lagi, kurang lebih 10 menit dia bales lagi. Dulu katanya kayaknya dia pernah ngajar di sekolah itu deh, om, dia bilang gitu. Oh gitu, iya. Tapi gak ganggu, enggak. Dia nunjukin sosoknya karena dia lihat ini apa, lagi ngapain rame-rame. Terus akhirnya si Lala bilang, iya nih, tenang om, gue lagi komunikasi dulu ya. Terus setelah gak lama dia bilang, iya, dia melihat kok ada anak-anak pakai seragam sekolah kayak dulu si sosok ini pernah ngajar, seragam batik. Jadi dia kayak kangen, saya kangen sama murid-murid saya dulu, katanya gitu. Gue gak tahu kenapa temen gue si Lala ini bisa komunikasi sama si sosok ini. Ini cukup ajaib buat gue. Tapi ya udahlah, memang di sekitar kita tuh ada orang-orang yang bisa kayak gitu. Jadi setelah kejadian, alhamdulillahnya gak ada gangguan. Bukan gak ada gangguan sih, mereka tidak ganggu. Mereka hanya mengagetkan kita dengan sosok-sosok yang muncul tiba-tiba aja gitu. Beberapa kali selama gue kurang lebih seminggu di Olon itu. Setelah balik ke Olon, kita balik lagi ke Makale. Kita selesaiin syuting di Makale, terus kita pindah ke Palopo, syuting di Palopo. Nah pada saat gue balik, gue tidak merasakan apa-apa, hanya kelelahan aja, capek memang. Setelah kurang lebih, yaitu sekitar sebulan lah kita syuting di situ. Nyampe rumah, gue istirahat tapi nggak bisa tidur dengan tenang. Terus tiba-tiba bini gue ngomel-ngomel, bilang, kok kamu dateng aku jadi kepanasan mulu sih, dia bilang gitu. Iya nih, padahal AC kamar gue tuh kebetulan dingin banget. Terus gue juga bilang, iya gue kenapa kepanasan ya. Udah 2 hari kita ngalamin kepanasan yang luar biasa lah di kamar. Sampai dia bilang, kamu ada yang ikut kali, kata bini gue gitu. Enggak mungkin, orang kan gue komunikasi terus sama si Lala. Nah kebetulan abis itu, gue juga punya satu channel YouTube horor juga, Kimata, yang kita biasa syuting hari Rabu.
Rabu malam. Nah kebetulan itu ada jadwal syuting. Udah janjian nih sama si Lala sama si Kak Re untuk ketemu mau syuting bareng. Nah ketemu nih, Lala cuma cerita sedikit, ngobrol-ngobrol yang kemarin, udah nggak apa-apa, itu aman. Tiba-tiba temen gue yang satu lagi, Kak Re, ngelihat sesuatu. Tapi karena gue selesai syuting gue langsung buru-buru balik, jadi dia nggak sempet ngomong. Nah udah nih, terus gue setelah syuting pulang ke rumah, gue mandi, terus gue mau tidur nih, gue ngerasa lagi tuh kepanasan yang luar biasa. Sampai akhirnya si Lala itu WA gue, Om, besok atau hari Jumat bisa ketemu nggak? Dia bilang, kenapa? Bentar deh ketemuan, ini si kakak mau ngobrol. Oh ya udah, akhirnya Jumat lah ketemuan. Terus kakak bilang, Om, ini ada yang ngikut, bandel banget ini. Cuman dia ngeganggu lo dari luar rumah. Jadi dia kayak ada hawa panas yang nganter ke lo. Hah? Terus gue belum cerita dong sama si kakak kalau gue 2 hari sampai kemarinnya itu gue masih ngerasain kayak hawa panas yang ganggu gitu loh. Sampai gue tidur pun gak nyaman. Lo pasti gak bisa tidur. Iya, itu si Karin juga gak bisa tidur. Iya, ini karena ada yang ngikut. Bentar ya, gue proses dulu. Alhamdulillahnya gue dibantu sama si Karin sama Lala untuk diproses. Dan akhirnya sosok ini hilang lah. Udahlah, pergilah. Atau kemana gue gak tahu gitu ya. Tapi di malam-malam berikutnya, alhamdulillah gue udah nggak ngerasa kepanasan lagi. Jadi yang ya udah kembali seperti biasa, normal. Terus dia cerita si Kak Re, jadi sosok ini tuh kayak tahu lu bisa ngerasa dan dia kayak nyaman sama lu, dia nempel lah. Tapi memang dia tidak bisa nempelin secara harafiah nempel di badan kita, enggak. Tapi dia kayak ngikut. Terus gue bilang, berarti gue pulang dari Makassar ke Jakarta, iya. Kan gue naik pesawat, gue bilang. Iya, dia ngikut di pesawat itu. Astaga. Gue gini. Ini ya, yang namanya alam goib, yang namanya spiritual itu kadang-kadang kita susah untuk bisa percaya. Kadang-kadang kita susah untuk membuat itu jadi rasional gitu loh. Memang nggak ada yang rasional dengan hal-hal seperti ini. Jadi kalaupun misalnya apa yang gue alamin lo juga ngalamin, ya udah kita sama-sama tahu aja. Kita sama-sama ngobrolnya dengan orang-orang yang sefrekuensi aja. Karena susah menjelaskan hal-hal seperti ini ke orang-orang yang satu skeptis, orang-orang yang udahlah nggak peduli apa segala macam. Tapi apapun yang terjadi, gue yakin yang namanya sebuah dunia itu seperti dunia kita, ada dunia lain yang ada juga berdampingan dengan hidup kita. Jadi terima kasih Mr. Popo, gue udah boleh cerita walaupun ceritanya nggak horor-horor banget menurut gue, tapi apa yang gue hampir sepanjang hidup gue itu gue mengalami hal-hal seperti ini. Jadi buat gue adalah kalau gue berkesempatan untuk bisa cerita di Mr. Popo, gue seneng banget gitu. Terima kasih siapapun yang mau mendengarkan. Semoga ceritanya ini kayak bisa menjadi, atau mungkin ada yang pernah ngalamin hal yang sama kayak gue, pasti lo akan relate banget dengan hal-hal kayak gini gitu. Dan kalau misalnya mau denger cerita-cerita lain, bisa juga nanti ketemu di channel gue Kimata, kita mau cerita. Karena waktu itu Mr. Popo juga sempat datang kan ke Kimata. Sebenarnya gue pengen lagi tuh denger cerita-ceritanya Mr. Popo di Kimata lagi. Nanti kita undang lagi Mr. Popo pokoknya. Oke, terima kasih. Itu cerita saya. Jangan lupa bisa nonton Kimata juga setiap hari Rabu. Yang video-video baru itu ada, kita tayangin seminggu sekali masih. Semoga nanti seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim
ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com